Pagi-pagi kita sudah jalan. Kita mau menuju Napoli. Sekarang jam 6 pagi, gelap. Ini kereta kita. Itu harga tiketnya. Kelas 2. Kemudian coach itu gerbongnya, seatnya 5. Ini kereta ini kita beli tiketnya jauh-jauh hari dari Jakarta. Nah, kita sudah tentukan jadwalnya. Jadi sekarang kita tinggal naik saja. Soalnya kalau beli langsung tiketnya mahal. Tadi cuma 13 itu per orang. Kalau beli langsung bisa sekitar 38 atau hampir 40. Ini suasana di Roma Termini. Platformnya itu ada banyak sampai 22. Gede banget kereta apa ininya, stasiunnya nih. Oke deh, kita cari dulu gerbongnya. Oh, ini gerbong 5 nih. Oke, ini gerbong kita nih. Kita udah sampai di Napoli Centrale. Dingin ya, padahal sini deket pantai, deket laut. Tapi kok lebih dingin daripada Roma? Nggak tahu kenapa. Dingin banget. Tadi cek sih 14 derajat. Rencana kita mau ke Pompei dulu yang agak jauh. Setelah itu kita mau ke Stadion Napoli, stadion bersejarahnya Diego Maradona. Kita mau cari-cari tahu dulu gimana cara ke Pompei ya. Oke. Kita sudah sampai di Pompei. Nama stasiunnya Pompei Scavi, Villa dei Misteri. Ini kita mau ke museum arkeologinya Pompei ya, yang ada bekas-bekas peninggalan-peninggalan yang kena musibah apa namanya, lupa gua. Meletus gunung. Iya, gunung meletus. Kita mau ke situ. Katanya jalan cuma 300 meter dari sini, dan itu lihat tuh banyak banget yang turun, turis domestik maupun turis dari luar Italia. Oke, kita mau ke sana dulu. Ready, madam? Ayo. Nice. Kita pakai tour guide nggak? Kalau usah, kita dengerin orang yang pakai tour guide aja, kita deket-deketin. Oh, nempel-nempel aja ya? Yaitu ini tiketingnya untuk masuk ke Museum Pompei. Nggak tahu berapa biayanya. Kita masih ngantri. Kalau mau ke pakai audio itu di sana tuh tempatnya. Itu berapa tuh? Audio guide 8 euro audio guide. Oh ya, harganya 8 euro. Itu ada di bahasa Italia, bahasa Spanyol, Inggris, Jerman, Brazil, Cina, Jepang, Prancis. Ya itulah pokoknya. Kita lagi ngantri dulu tiket. Rombongan Ajuma. Hah? Rombongan Ajuma banyak banget. Ajuma. Kareo. Annyeonghaseyo. Tiketnya per orang harganya 16. Jadi 2 orang itu 32. Lumayan juga ya. 16 itu hampir 250 ribuan ya. Ini buat masuk, pintu masuknya. Itu pegang aja tiketnya. Iya, Bang. Oh, kayak gitu. Itu teasernya tuh. Terbuka semua sih. Iya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke area Pompei-nya. Kita miskin pengetahuan ini, sama sekali nol knowledge. Gak tau lihat mana dulu ya. Arkeolog lagi nih. Iya, bukan arkeolog lagi.
Kita ke bawah apa ke atas dulu kayaknya? Nggak punya peta ya? Nggak ada, kita ke bawah dulu deh, ikutin orang-orang banyak. Ya, kita ke bawah dulu. Jangan ke atas dulu. Orang-orang pasti pada di bawah. Muter ke sana. Ya, kita cari tahu dulu deh. Iya, kita cari tahu dulu lah. Ini dia juga ke bawah dulu. Ya udah yuk. Jadi di Pompei ini dulu masyarakatnya itu ada sekitar 15.000 sampai 20.000 orang ya, yang akhirnya mereka kena musibah ini. Dan di sini tuh sebenarnya masih banyak situs-situs yang belum selesai digali atau masih digali. Jadi kayak yang masih dikasih apa namanya, kasih batasan seperti ini, tali ini, itu banyak situs yang masih belum digali. Ini semua itu mereka bertahap, nggak tahu mungkin sampai berapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun kali ya. Jadi mereka setiap waktu selalu nemu hal-hal baru, entah itu makam baru, ruangan baru, ataupun jasad tengkorak baru gitu deh pokoknya. Jadi memang butuh waktu lama untuk menggali atau mengekskavasi hasil-hasil sisa-sisa peninggalan ini. Kalau ini batu-batunya batu-batu asli ya. Ini batu-batu asli dari batu kota Pompei. Tapi beberapa ada yang rekonstruksi seperti itu tuh. Itu batu bata. Itu batu bata ini hasil rekonstruksi. Karena ada satu fondasi mungkin yang masih ada, kemudian direkonstruksi kembali seperti ini. Kalau yang jenis di sini pun batu-batu yang lamanya, batu-batu memang peninggalannya. Jadi ini dulunya adalah kota. Benar-benar kota. Iya, ini mungkin rumah orang, ini mungkin kantor, ini mungkin salah satu gedung-gedung pemerintahan, benteng dan lain sebagainya. Coba kita lihat sebelah sana. Ini namanya adalah Santuari di Venere. Ini mungkin seperti ini ya, istana kerajaan ya. Zaman dulunya, soalnya ada pilar-pilar atau mungkin balai seperti piazza, balai alun-alun warga. Soalnya kita lihat tuh banyak pilar-pilar, dan juga di sana ada patung. Itu kelihatannya hasil rekonstruksi juga. Ini kayak rumah orang kaya deh, nggak rasa nih. Kalau gede tuh lihat. Iya, kayaknya rumah pejabat ya. Siapa ya? Ini pejabat sini kan. Raffi Ahmad. Apa siapa? Pak S depannya. Oh. Jangan dia punya tanah juga di sini. Ada juga kali ya. Ini kayaknya bangunan lain ini. Entah taman. Ya, entah garden atau apa. Enggak bagian dari rumah itu juga kali nomornya. Ini nomor 1, itu nomor 2. Iya, buat kereta kuda kali ya. Ini adalah basilika. Coba kita masuk ke dalam. Kemungkinan ini adalah salah satu tempat ibadah seperti gereja atau apa. Untuk area sini mungkin adalah ini ya, altarnya ya. Terus sebelah sana itu bekas-bekas peninggalannya, yang bangunannya di situ. Gila, bisa tinggal segini aja ya bangunannya ya, karena gunung berapi. Terus di bawah itu kayaknya ada saluran air deh, atau saluran apa. Gila, zaman dulu dipikirin nih gorong-gorong buat air, buat apapun itulah. Sedangkan kita zaman sekarang gorong-gorong aja baru digali, baru dibikin. Ini pilar-pilarnya nih kelihatannya nih. Ini pilar-pilarnya, tapi ini sudah direkonstruksi karena batu bata merah ya, mungkin untuk sekedar merepresentasikan bangunan yang zaman dulu seperti apa. Berarti di atas ini adalah pilar-pilar nih sebenarnya, ini di atas ini. Itu pilar-pilarnya sudah luntur, sudah hancur.
Kita udah nyampe nih di mungkin area alun-alun ya, alun-alun kota Pompei. Soalnya di sini itu luas banget tanpa ada bangunan satupun di tengah-tengahnya. Terus ini kelihatannya ini batu yang asli nih. Ini batu yang asli, yang ini mungkin sudah hancur batu-batunya. Jadi kena muntahan lahar gunung. Ini pasir-pasirnya itu pasir-pasir gunung ini. Batu-batu yang aslinya, kemudian sebelah sana ada batu, itu batu-batu lagi. Jadi ini seperti city center kali ya di kota Pompei-nya ya. Terus yang bisa kita lihat di depan sana itu adalah Gunung Vesuviusnya. Jadi memang deket banget. Tadi gue cek di Google Map itu jaraknya 9-10 kilo saja dari kota. Jadi bayangin tiba-tiba zaman dulu yang nggak ada teknologi seismograf dan lain-lainnya, mereka tidak tahu bahwa gunung itu akan meletus. Tiba-tiba di pagi hari ketika mereka beraktivitas, gunung itu tiba-tiba meletus dan jaraknya itu sangat dekat banget dengan kota. Jadi ya bisa seperti yang kita saksikan di TV-TV gitu ya, kayak awan panasnya langsung mereka terhujami dengan alam panas suddenly tiba-tiba, dan mereka akhirnya seperti ini. Bisa ditemukan karena mayatnya itu sampai masih berbentuk batu, karena dulu ini kan tertimbun ya, ini tertimbun dengan pasir dan lain-lain, batu-batu. Akhirnya arkeolog Itali menemukan kota, ya ini kota Pompei ini. Nah ini kayaknya city centernya nih. Bapak India lagi foto nih, video muter. Ini Gunung Vesuviusnya deket banget, makanya gimana nggak langsung musnah nih kota. Tuh alun-alun. Rekonstruksinya, jadi yang bata merah ini itu direkonstruksi ulang karena mungkin terlalu berbahaya ya kalau nggak di rekonstruksi, nanti mungkin jatuh kena orang, karena mungkin ini sebenarnya dia masih bisa berdiri tapi hanya menyisakan fondasi di tengahnya, mungkin ya besinya atau apanya gitu deh. Jadi makanya ditutupin ini supaya dia aman untuk para arkeolog, ataupun nanti ketika dibuka tempat wisata seperti ini dia nggak jatuh, nggak roboh gitulah, safety. Masih banyak juga seperti itu tuh, sebelah sana tuh yang hasil rekonstruksi. Nah kalau yang seperti itu tuh yang masih putih itu asli, itu dia masih kokoh, masih tidak ada rebuild lagi. Oh ya, bisa kita lihat nih ya, ini tuh ternyata putih-putih ini marmer, ini batu marmer ini. Jadi sama seperti patung David yang di Florence kemarin, itu terbuat dari full marmer, ini juga dari batuan marmer. Yang ini yang bata rekonstruksi, yang ini adalah batu aslinya. Jadi marmer itu memang batunya keras, terus dia itu mudah dibentuk, terus dia tahan cuaca, lumut, itu beda dengan batu-batu yang lainnya. Jadi memang marmer ini zaman dulu sering banget digunakan untuk patung, untuk pilar, untuk tiang-tiang penyangga ya. Marmer loh, mantep ya. Yang bisa rumah kayak gini, rumah Inul paling adem. Ini adalah Macellum, itu adalah kayak pasar, kayak toko-toko gitu warga. Jadi warga kalau mau dulu aktivitas jual beli itu di area sini. Terus tadi gue lihat ada beberapa hasil galian ya, kayak ini, kayak guci, kayak dan lain-lain. Ini ditemukan mungkin di area sini, terus kemudian disimpan karena masih butuh waktu untuk diobservasi lagi ya. Jadi memang kita nggak boleh menyentuhnya
bangkunya, takut rapuh. Kemudian sama mereka dikasih cage gini, kandang gini ya. Tapi kita bisa lihat dari luar tuh, itu kelihatan kalau itu adalah bekas-bekas jualan ya, toko mereka nanti jual apa, atau zaman dulu mungkin gue nggak tahu udah ada uang apa belum. Itu dia mereka mungkin masih jual beli, atau mungkin kalau ada uang ya mereka belanja pakai koin. Nice. Ini adalah pusat perdagangan di kota Pompei ini. Terus ini ada restoran dan bar. Coba kita masuk ya. Ini kalau memang bangunan aslinya dibuat begini, wah keren banget ya. Hanya pemerintah Italia saja yang bisa ini seperti ini. Oh, ini tuh itu. Oh, enak juga ya. Yang mau cemilan, yang mau kopi, kayaknya gue butuh kopi di sini ya. Ada jual roti-rotian biasa. Roti di mana-mana di seluruh kota Italia selalu ada roti-roti saja. Oh, itu ada toilet juga. Nice. Kalau area ini itu tadi banyak kan namanya kasa ya. Kasa itu rumah. Jadi ini mungkin komplek perumahan nih. Jadi sebelah sana ada satu kompleks, sebelah sana ada satu kompleks. Terus kemudian sampai sana, sampai di ujung itu. Ini komplek-komplek perumahan warga nih, sepertinya pada zaman dahulu. Ada region-regionalnya ya. Ini adalah Termopolium. Jadi kayaknya Termopolium itu kayak kalau zaman sekarang kayak kafe kali ya. Ini dapur-dapurnya nih. Kayaknya ini kompor-kompor gitu kan. Terus ini tempat minuman-minuman gitu kali ya, kalau namanya yang di ya kuali-kuali masak, terus tempat nyimpan minuman arak gitu kali ya, simpan karena mereka suka disimpan dari dalam bawah tanah gitu. Terus itu bangunan-bangunannya, jadi sebenarnya seperti kota modern ya mereka ya, maksudnya terstruktur gitu. Tapi ya gitu deh. Coba kalau seumpamanya kota Pompei ini nggak kena letusan gunung gitu, mungkin ya sudah nggak ada kali zaman sekarang, udah tinggal bangunan-bangunan fondasi-fondasinya kayak di kota-kota lainnya gitu, kota-kota tua lainnya. Ini karena dia terkena letusan gunung, jadi seperti mengawetkan sebuah kota dengan bangunannya yang masih asli gitu zaman dulu. Ini tuh adalah pancuran air ya. Jadi di sini tuh bak air sebenarnya. Terus di situ biasanya keluar air dari pegunungan, dari kota Pompei. Tapi nggak tahu hari ini kok kosong, airnya kering mungkin. Tadi gue juga dengar dari si tour guide katanya memang lagi kering airnya. Padahal bisa kita minum. Sekarang kita berada di House of Chirico. Ngantri banget masuknya. Terus di sini tuh ada kayak tempat tidur gitu ya. Gue nggak tahu namanya apa. Casa di Chirico, rumah Chirico. Tadi banyak tempat-tempat tidur. Terus ini juga masuk area perumahan juga ya, area-area tempat tinggal juga. Ada lukisan-lukisan asli ya dari zaman Pompei ini. Akhirnya kita nemu juga nih air Pompei tadi setelah nggak tahu pokoknya pegunungan area kota Pompei deh. Dari tadi sekian banyak tempat air seperti ini kosong, ini ada air dan semua orang pada ngambil air. Dari
Tadi ada beberapa display untuk para seniman-seniman ini untuk berkreasi. Tadi ada 3 yang baru mulai, ada yang selesai, kemudian ada yang masih ngerjain seperti ini. Nggak tahu ada event apa ya hari ini. Setelah jalan jauh, tadi ini paling ujung ya. Ini ada amphitheaternya atau kayak mini kolosium kali ya. Di sini semua kegiatan teater sampai gladiator itu pada zaman Pompei itu dilakukan di sini. Datanya gede juga loh. Nggak kelihatan ya memang ya, tapi gede luas sekali ini. Terus di area lapang seperti ini, terus di situ ada tembok. Nggak tahu tembok apa itu. Apa istana kekaisaran kali ya? Tembok-temboknya asli, tapi pintu-pintunya itu sudah direnovasi, sudah direkonstruksi. Tapi mungkin desainnya yang mengikuti zaman dulu. Itu dapat kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4 pintu. Terus ini juga bangunannya mungkin masih asli. Kita lihat dari batu-batunya masih original. Nice, gede banget. Bisa masuk nggak sih? Harusnya sih bisa ya. Ini adalah taman dekat tadi tempat kekaisaran tadi ya. Ini taman. Ini katanya infonya adalah ini ruang-ruangan yang digunakan untuk menerima tamu-tamu dari kaisar. Jadi tamu-tamu kerajaan di sini semua. Terus di depannya ada taman, di balik sana juga ada taman lagi. Dan ini adalah asli seperti ini, belum ada yang diubah, hanya direkonstruksi di bagian bangunan supaya tidak ambruk, itu saja. Lukisan ini juga asli ya. Ini lukisan ini, warna ini dulu mungkin desainnya tuh megah banget kelihatannya. Karena memang Pompei ini kan salah satu kota yang paling bagus, paling indah bangunannya di antara Roman Emperor. Kita hampir 3 jam, lebih dari 3 jam kita kelilingin Pompei. Capek. Jadi kayaknya kalau ngelilingin cuma sebentar itu kayaknya sayang. Soalnya kan kita belum tahu kapan lagi kesini atau mau nggak kita kesini lagi, karena udah pernah gitu maksudnya. Jadi ya mumpung ada waktu kita, jadi kayak kita puas-puasin lah di sini, ngeliat berbagai macam area. Tadi juga di beberapa area itu tempatnya jauh-jauh ya, di ujung-ujung kayak tadi si amphitheater itu juga jauh banget ya, tadi buat tempat gladiator. Ya intinya gitu deh. Kalian harus kesini kalau pengen lihat tahu sejarah dari kota Romawi. Ya. Nah, sekian video kami dari kota Pompei. Kita mau lanjut lagi ke Napoli untuk ke tempat-tempat lainnya di kota Napoli. Terutama gue pengen ke stadion. Thank you. Ikutin warlock makan pada berdiri aja tuh, kita ikutin modal Google ya. Gimana? Nggak dagingnya? Ih, ini kita lagi di dekat pelabuhan ya, di Napoli. Kita mau makan pasta-pasta
apaan, nyari di Google aja. Terus dapatnya lumayan jauh, kita lagi nunggu tram, kita naik tram aja lah karena jalan kaki itu setengah jam dalam lagi di Google. Kalau jalan kaki kita kayaknya itu 40 menit sampai 1 jam kayaknya ya. Ini terus ada bekas-bekas benteng ini. Ini kayaknya dulu peninggalan sejarah benteng karena dekat pelabuhan ya, dia untuk melindungi kota Napoli, kerajaan Romawi. Terus itu pintu masuknya itu gate-nya. Terus ini benteng-benteng untuk mengintai kali ya, ada 2 itu. Mungkin sepanjang jalan dulu ini adalah bekasnya pagar-pagar benteng karena itu masih ada tembok asli tuh. Masih ada tembok asli benteng. Nice. Jadi tadi kita jalan-jalan tiba-tiba nemu Castel Nuovo. Ini kastil yang merupakan ikoniknya kota Napoli ya. Jadi Castel Nuovo ini terletak di pelabuhan. Nah, itu tuh kapal-kapal itu. Jadi dekat pelabuhan Napoli. Jadi kastil ini tuh dibangun di tahun 1279 sampai 1282. Berarti abad ke-12 ya. Dibangun oleh Raja Charles yang punya kerajaan Napoli. Tapi dulu kerajaan Napoli ini itu ibu kotanya di Palermo, bukan di Napoli. Terus dia kastil sempat keserang sama kerajaan Hungaria, hancur total bagian atasnya, tapi bagian bawahnya masih kuat. Kemudian direstorasi. Setelah direstorasi, kena serangan lagi, perang lagi, pengapungan pada waktu Raja Joanna di abad ke-13. Tapi kastil ini tetap kuat karena dia mempunyai parit yang dalam ya. Itu parit yang dalam kelihatannya tuh. Gue mau ke sana ntar, tapi kalau kelihatan parit yang dalam, terus kemudian pondasi full beton bata itu dari bawah ke atas. Jadi makanya dia kastil ini survive, kemudian ya eksis sampai sekarang, masih ada kastilnya. Dan ini menjadi ikonik kota Napoli. Tos dulu nih, air putih. White wine, super white. Ini starter kita udah datang. Jadi di saraninnya ini ya starternya. Banyak sih nih porsinya. 1/2 benar. Gimana? Ayolah kita mulai. Ini kan buat starter ya, kita start. Takis lah. Ini kalorinya enak banget. Gimana? Mamma mia leggiatos. Numero 1. Ini juga udangnya sugar banget. Enak banget. Ini gimana dong? Ini menu utama kita udah datang. Yang ini seafood, yang ini bolognese. Ini biasa lah ya. Apa dong? Parmesa. Mari kita coba. Mantap kayaknya sih. Gimana? Perfecto, amigo, perfecto. Enak ya? Enggak kayak yang di itu ya? Enggak kayak warung pasta. Iya. Warung pasta. Enak banget. Ini di tengah pusat kota Napoli. Ada gedung beginian, kita nggak tahu gedung apa. Keren banget ya atap-atapnya. Begitu kita masuk, ini adalah departemen store. Banyak toko-toko ternyata di dalamnya. Seperti apa ya? Seperti di Milan kali ya. Itu gila, gede-gede banget, tinggi-tinggi banget. Kubah-kubahnya. Ini gedung lama apa gedung baru ya? Gila, cakep-cakep banget. Kayak tempat anak nongkrong Napoli deh di sini deh. Ini kata kamu bangunan zaman dahulu apa zaman sekarang nih? Kayaknya zaman muda. Zaman muda, maksudnya baru ya? Tapi Ini kayak di Milan gitu ya? kayaknya ini lantainya cakep banget ya. Iya. Sambungannya di mana sih ini? Mozaik. Kalau cabe-cabean nih, tuh macam-macam cabe. Karung curit yang nggak ada nih, kita lihat nih kalau celurit nih. Tadi
mau ke Stadion Diego Maradona, cuma tiba-tiba udah malam, nggak sempet. Ya udah akhirnya kita pulang karena pesawat karena kereta kita itu tiketnya jam 8:30, kalau udah jam 7, jadi kita harus ngejar waktu ke stasiun lagi. Jadi sampai jumpa kota Napoli. Dah. Sadar nih, sore-sore ini baru kelihatan langitnya cerah ya. Jadi di deket, bukan di deket, di sampingnya Castel Nuovo ini itu Gunung Vesuvius. Wow, Vesuvius yang tadi kita di Napoli itu di situ ya, kelihatan banget ya berarti ya. Karena jaraknya lumayan. Nah, di bawah-bawahnya udah kota-kota itu. Sayang kameranya nggak bisa gua zoom. Itu keren banget kalau malam ya. Jadi gunungnya benar-benar botak gitu, bukan hutan, gunung batu gitu, sama sedikit apa ya, tumbuh-tumbuhan, bukan hutan-hutan kayak di kita. Terus di bawahnya kotak-kotak gitu, jadi warna coklat, terus kota-kotanya lampu gitu, keren. Bisa kelihatan dari sini ternyata ya, nggak nyadar Vesuvius.